Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. Alhamdulillah hari ini kita kembali pada pelajaran tematik A. Sudah sampai di subtema 3, pembelajaran 1 sampai 3 dengan subjudul bersyukur atas keberagaman. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Mem sebelumnya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, kalian dapat mengetahui makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia. Kemudian, kalian dapat memahami sifat bunyi, lalu menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari sebuah paragraf, dan terakhir, kalian dapat menceritakan pengalaman bekerja sama dalam perbedaan. Nah, kita mulai ya. Seperti yang sudah kita pelajari kemarin, Indonesia memiliki keragaman budaya yang sangat banyak. Saat ini kita akan membahas tentang makanan tradisional. Setiap daerah tentunya memiliki makanan tradisional atau makanan khas daerahnya masing-masing. Makanan tersebut memiliki keunikan dan kelezatan yang berbeda-beda. Kita lihat contoh makanan tradisional. Nah, siapa yang tahu ini makanan apa? Ini sudah sering kita makan ya, yaitu rendang. Rendang berasal dari daerah Padang atau Sumatera Barat. Rendang terbuat dari daging sapi. Masakan ini bercita rasa pedas dengan campuran bumbu rempah-rempah dan santan kelapa. Kemudian, ini adalah makanan khas Jawa Tengah dari Yogyakarta. Apa ini? Ya, ini adalah gudeg. Gudeg terbuat dari nangka muda yang dimasak dengan santan. Gudeg disajikan dengan kuah santan kental, ayam kampung, telur, tahu, dan sambal goreng krecek. Siapa yang sudah pernah makan gudeg? Lanjut. Ini ada ayam taliwang dari daerah Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Berbahan dasar daging ayam yang dibakar dengan bumbu cabai merah kering, bawang merah, bawang putih, tomat, terasi goreng, kencur, gula merah, dan garam. Ini sudah banyak juga dijual ya di sekitar kita, bukan hanya di Sumbawa saja. Makanan ini sudah bisa kita santap di sekitar kita. Kemudian ada sop konro berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, sup ini biasanya dibuat dengan bahan iga sapi. Warna gelap ini berasal dari buah kluwek yang berwarna hitam. Nah, ini adalah contoh buah kluwek. Selanjutnya, ada makanan khas dari DKI Jakarta. Siapa yang pernah makan ini? Ini adalah kerak telur. Kerak telur terbuat dari beras ketan putih, telur, dan ebi atau udang kering. Semua bahan dicampur dan disangrai kering, ditambah bawang goreng. Setelah itu diberi bumbu yang dihaluskan. Dan terakhir contohnya ada bika Ambon dari Medan, Sumatera Utara. Bika Ambon terbuat dari telur, gula, dan santan. Bika Ambon umumnya dijual dengan rasa pandan. Namun kini tersedia rasa lain seperti durian, keju, dan coklat. Nah, tadi adalah sedikit contoh makanan tradisional yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kita beralih kepada menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kita lihat teksnya. Kue mochi khas Sukabumi. Kue mochi banyak dikenal di negara-negara Asia seperti Jepang, Taiwan, Korea Selatan, dan Tiongkok.
Namun demikian, kue mochi juga dikenal di Indonesia, tepatnya di Sukabumi, Jawa Barat. Menurut warga Sukabumi, kue mochi dibawa oleh tentara Jepang yang pernah menduduki Indonesia. Dari paragraf di atas, siapa yang mengetahui mana gagasan pokoknya? Ada yang tahu? Iya, gagasan pokoknya adalah kue mochi banyak dikenal di negara-negara Asia, seperti Jepang, Taiwan, Korea Selatan, dan Tiongkok. Namun, boleh disingkat seperti kue mochi banyak dikenal di negara-negara Asia. Boleh seperti itu ya. Kalau itu adalah gagasan pokoknya, berarti manakah gagasan pendukungnya atau kalimat penjelasnya? Gagasan pendukung atau kalimat penjelasnya adalah kalimat sisanya, yaitu namun demikian, kue mochi juga dikenal di Indonesia, tepatnya di Sukabumi, Jawa Barat. Menurut warga Sukabumi, kue mochi dibawa oleh tentara Jepang yang pernah menduduki Indonesia. Itu merupakan gagasan pendukung. Ya. Mem harap tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung kalian sudah lebih memahami ya, Nak. Sekarang kita lanjut pada sifat-sifat bunyi. Kalau kemarin kita sudah belajar apa itu bunyi, lalu dari mana sumber bunyi. Sumber bunyi berasal dari benda yang bergetar atau benda yang menghasilkan suara. Sekarang kita belajar tentang sifat-sifat bunyi. Yang pertama, bunyi dapat dipantulkan. Kedua, bunyi dapat merambat. Lalu yang ketiga, bunyi dapat diserap. Nah, kita lihat satu-satu ya. Kita lihat, bunyi memiliki beberapa sifat. Yang pertama bunyi dapat dipantulkan. Jadi, bila bunyi mengenai permukaan benda yang keras, seperti dinding semen, batu, kaca, atau seng, bunyi tersebut akan dipantulkan. Contohnya, ketika kalian sedang berada di dalam gua tersebut dilapisi oleh batu. Tentunya, suara yang kalian keluarkan akan mantul kembali atau bergema. Ya. Kemudian ketika kalian sedang berada di aula yang besar yang dilapisi oleh dinding semen, suara kalian juga akan bergema atau memantul. Selanjutnya, bunyi dapat merambat. Gelombang bunyi dapat merambat pada benda padat, gas atau udara dan cair. Ini sudah pernah kita bahas di pembelajaran sebelumnya ya, Nak. Contohnya di sini, kita dapat mendengar bunyi dua batu yang dibenturkan dalam air. Kalian bisa mencobanya di rumah. Kalian membenturkan kedua batu di dalam air, tentu kalian masih bisa mendengar bunyi tersebut. Yang ketiga, bunyi dapat diserap. Bunyi dapat diserap oleh benda lunak seperti busa, gabus, karet, dan karpet. Contohnya, suara di dalam bioskop tidak terdengar keluar karena dilapisi busa. Ketika kalian sedang berada di dalam bioskop, tentunya suara film yang ada di dalam sana tidak terdengar sampai keluar karena dinding bioskop tersebut dilapisi oleh busa, jadi dapat menyerap. Nah, ini adalah beberapa sifat bunyi yang harus kalian pahami, ya, Nak. Nah, kesimpulan dari pembelajaran satu kali ini, yang pertama, bahwa makanan tradisional adalah makanan yang memiliki ciri khas masing-masing dari setiap daerahnya atau memiliki keunikan yang dan kelezatan yang berbeda-beda dari setiap daerahnya. Makanan tradisional tersebut juga merupakan identitas bangsa Indonesia.
ya. Kita tahu rendang dari Padang, Sumatera Barat, gudeg dari Jogja, Jawa Tengah, itu adalah merupakan identitas dari bangsa Indonesia. Ya. Dan yang kedua, tentunya kalian sudah mengetahui juga tentang sifat-sifat bunyi yang lain seperti tadi, bunyi dapat dipantulkan, bunyi dapat merambat, dan bunyi dapat menyerap. Ya, Nak? Dan kalian juga bisa lebih memahami dalam menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Baik, cukup sekian pembelajaran 1 kali ini. Nanti akan dilanjut dengan pembelajaran 2 dan 3 di jam selanjutnya. Tetap semangat ya, Nak, dalam belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.